expect a lot, to be honest. I've seen the clips, I've seen GBK. I can't wait for the anthem to be played there, and I think after the game, the Tanah Air is also something very special, and I can't wait for the energy that it brings. Di sini biasanya kalau di luar negeri dikasih TV di bawahnya. Ya, Sama TV ya, ya. di bawahnya. Sometimes in the games at Europe or US, they put television Yeah. and the VIP box, so they can also. AFF dan AFC batasi pemain naturalisasi Indonesia, Malaysia langsung girang, yakin tim Garuda makin mudah dikalahkan. Isu mengejutkan kembali mengguncang sepak bola Asia Tenggara. Kali ini beredar kabar bahwa AFF dan AFC disebut-sebut akan membatasi komposisi pemain naturalisasi yang dapat dimainkan Indonesia di ajang Piala AFF tahun ini. Rumor tersebut langsung memancing perdebatan panas di media sosial. Bahkan, sebagian pendukung Malaysia dikabarkan menyambut kabar itu dengan penuh antusias dan menganggap peluang tim mereka untuk mengalahkan Indonesia akan semakin besar. Namun benarkah kabar tersebut, ataukah ini hanya isu yang berkembang menjelang turnamen? Halo pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, kami akan membahas berbagai perkembangan terbaru seputar Timnas Indonesia, lengkap dengan analisis dan berbagai reaksi yang bermunculan di kawasan ASEAN. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Belakangan ini, pembahasan mengenai pemain naturalisasi memang kembali menjadi topik hangat. Keberhasilan Indonesia menghadirkan sejumlah pemain diaspora berkualitas membuat kekuatan tim Garuda meningkat pesat. Tidak sedikit negara di Asia Tenggara yang mulai memperhatikan langkah Indonesia tersebut. Di tengah situasi itu, muncul kabar yang menyebut adanya rencana pembatasan jumlah pemain naturalisasi yang dapat dimainkan pada kompetisi tertentu. Kabar ini kemudian menyebar luas di berbagai media sosial dan memicu beragam spekulasi. Sebagian pendukung Malaysia menilai bahwa jika aturan seperti itu benar-benar diterapkan, maka kekuatan Indonesia akan berkurang signifikan. Mereka bahkan optimistis peluang Malaysia untuk mengalahkan Indonesia akan semakin terbuka. Namun di sisi lain, banyak pendukung Indonesia yang justru menilai bahwa kekuatan tim Garuda saat ini tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi semata. Pembinaan pemain muda terus berjalan, kompetisi semakin berkembang, dan kualitas pemain lokal juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama pemain muda Indonesia mulai mendapat kesempatan tampil di level internasional, akademi sepak bola berkembang, program pembinaan usia muda semakin serius, dan pengalaman bertanding melawan tim-tim kuat dunia menjadi modal penting bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Karena itu, apabila suatu saat terdapat perubahan regulasi mengenai status pemain, Indonesia dinilai tetap memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bersaing. Di sisi lain, para pengamat juga mengingatkan bahwa setiap perubahan regulasi di level internasional tentu harus melalui proses yang jelas serta diumumkan secara resmi oleh penyelenggara kompetisi. Sampai ada pengumuman resmi, semua informasi yang beredar sebaiknya disikapi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terlepas dari berbagai rumor tersebut, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah meningkatnya perhatian negara-negara ASEAN terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Setiap kebijakan, setiap pemanggilan pemain, hingga setiap pertandingan Indonesia selalu menjadi bahan pembicaraan di kawasan. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Tidak mengherankan apabila setiap isu yang berkaitan dengan tim Garuda langsung menjadi viral dan memancing berbagai reaksi. Apabila nantinya memang ada regulasi baru yang berlaku, maka aturan tersebut tentu akan berlaku sesuai ketentuan kompetisi dan harus dipatuhi seluruh peserta. Indonesia, seperti negara lainnya, akan menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan secara resmi. Yang terpenting bagi tim Garuda adalah terus meningkatkan kualitas permainan, memperkuat kerjasama tim, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi setiap lawan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia tetap akan menjadi favorit meski suatu saat ada perubahan aturan mengenai pemain naturalisasi, atau justru negara-negara lain melihat ini sebagai peluang untuk mengejar ketertinggalan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetap dukung Timnas Indonesia dengan sportif dan mari kita nantikan informasi resmi dari penyelenggara kompetisi sebelum mempercayai kabar yang masih berupa rumor. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like,
subscribe, dan bagikan video ini kepada sesama pecinta sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.